Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini, kita akan belajar memasukkan atau membuat soal di Google Form. Nah, sebelum memasukkan soal ke Google Form, jadi Google Form ini fungsinya nanti untuk penilaian akhir ya, atau penilaian sumatif tergantung eh, kita semua nanti membuatnya buat apa. Contohnya yang sekarang saya contohkan adalah untuk membuat kuis atau soal ujian akhir semester. Yang perlu disiapkan yang pertama adalah soalnya itu sendiri. Yang kedua nanti adalah eh, akun dari Google-nya kita. Contohnya saya masuk ke Chrome ini ya. Kemudian saya masuk ke akun Google Guru SMK Belajar ID. Nah, di sini kita suruh memasukkan eh, password dan sebagainya. Ya, pastikan Bapak Ibu ingat username passwordnya. Di Google ini aplikasi Google Belajar ID saya atau Bapak Ibu nanti di sini akan banyak pilihan. Nah, Bapak Ibu, kita akan membuat soal di sini karena membuat soal itu saya contohkan menggunakan formulir, maka kali ini yang kita pilih adalah formulir. Nah, formulirnya terbuka di sini. Nah, sebenarnya ini bisa saja di-copy dari Word gitu ya, atau Bapak Ibu atau kita semua install gitu ya. Tapi sebelum masuk ke ini, alangkah baiknya jika soalnya kita masukkan ke sekalian dulu. Jadi bentuk Word-nya itu kita masukkan ke dokumen ya. Jadi kita buka dokumen dulu, kemudian ada dokumen kosong. Nah, di sini. Nah, di sini kita pilih buka gitu ya. Nah, membuka file, filenya kita cari file yang ada drive saya, atau kalau tidak ada berarti kita cari di upload ya. Di upload kemudian kita cari soalnya. Katakanlah soalnya tadi ada di sini ya. Nah, kita upload soalnya biar masuk ke Google Doc. Nah, ini sudah masuk. Nah, nanti kita tinggal pindah saja dari Google Doc ke Google Formulir. Kita kembali ke Google Formulir di sini. Di Google Formulir ini banyak pilihan, mau bentuk penilaian, tiket keluar, lembar kerja, dan seterusnya. Karena ini akun belajar, jadi sudah disediakan dari sananya. Kita pilih yang kuis kosong. Nah, nunggu buka. Nah, di kuis kosong ini kita ada sebenarnya ada nama kuisnya. Nah, nama kuisnya kita kasih nama. Contohnya teori kejuruan. Teori kejuruan kelas 10. Di sini judulnya juga sama dia. Karena kita kasih nama soal teori kejuruan 10 C. Ini boleh dikasih nama SMK karena ya, ini hanya sebagai judul saja. Selesai. Nah, di sini desainnya masih sederhana. Nah, kita bisa menyesuaikan, pilih tema. Di sini ada tema yang sudah disediakan. Kalau kita mau rubah-rubah, ya silakan. Kalau kita mau kasih header, ya silakan dikasih header. Nah, cari header yang sesuai. Nah, kalau kita sudah punya header yang desain kita, ya silakan. Tapi kalau belum ada, ya kita pilih yang sudah ada aja. Katakanlah saya pilih yang ini ya, untuk penilaian kita sisipkan. Ini baru tampilan awal ya. Jadi nanti tampilannya semacam ini. Ada header,
Kemudian untuk yang poin pertama di sini biasanya kita kasih judul katakanlah di sini apa setelah soal itu. Nah, biasanya kita nama peserta. Pesertanya siapa? Ini ada banyak sejenis soal atau jenis pertanyaan. Nah, kita pilih apa? Jawaban singkat, paragraf, kemudian pilihan ganda, kotak centang, drop down. Nah, ini ada upload file. Kalau kita filenya sudah sesuai, kemudian skala linier, pilihan ganda, ya, atau peta kosong, tanggal, waktu. Nah, untuk nama berarti kita jenisnya adalah jawaban singkat. Jadi nanti dijawab namanya siapa. Kalau namanya sudah tahu, ya bisa saja pakai pilihan. Tapi kan nanti kalau anaknya nyampe 100 nanti terlalu panjang dia. Ini wajib diisi. Kemudian habis nama biasanya kita adalah tambah pertanyaan dulu. Biasanya adalah NIS, nomor induk siswa. Ini juga bisa dikasih NIS juga bisa, nomor ujian juga bisa. Ini jawaban singkat juga. Kemudian di sini ada poinnya juga. Kita nggak kasih poin untuk jenis-jenis pertanyaan yang tidak memerlukan poin. Ini kan bukan tidak memerlukan poin. Selesai, ini nomor NIS. Kemudian kita tambah lagi. Biasanya adalah kelas. Nah, untuk kelas ini kita pilih opsional saja. Mungkin kelas 10 PKJA, dan 10 PKJB, dan seterusnya. 10 PKJC. Itu untuk kelas. Jadi nanti anak suruh milih salah satu. Kalau enggak nanti mereka masukannya beda-beda, nanti bingung kita pas ngurutkan sesuai kelas. Ini wajib diisi juga. Nah, kalau ini sudah, oh ya saya lupa untuk tahun pelajaran juga bisa ditulis di sini, ya, ditambahkan tahun berapa. Selanjutnya adalah bagian kedua. Bagian kedua ini berisi soal. Nah, soalnya ini mungkin soal pilihan ganda. Ini mungkin pilihlah salah satu jawaban yang benar. Pertanyaan berikut. Ini hanya keterangan saja. Ini boleh dipertebal. Kemudian kita tambahkan, tambahkan pertanyaan. Nah, ini sudah mulai pertanyaannya. Nah, pertanyaannya jenisnya apa? Nah, pilihan ganda ya pilihan ganda. Kalau menjodohkan, ya nanti petak ya, atau yang kilas pilihan ganda ya boleh. Tapi kita pilihan ganda dulu. Kita bisa ambil di soal yang sudah kita upload. Caranya kita copy saja. Ya. Contohnya ini nomor 1 kita copy ke pertanyaan. Nah, kemudian pilihan jawaban kita copy juga. Nah, sudah muncul. Kita bisa memilih langsung kunci jawabannya. Bisa juga nanti setelah selesai semua kita pilih. Ya. Tapi kalau kita mau satu-satu ya silakan. Ya. Contohnya saya pilih salah satu. Ya. Ini jawabannya E. Nah, maka saya pilih kunci jawaban, kemudian pilih E. Nah, poinnya berapa? 2. Kalau kita kasih poin banyak ya silakan. Tapi saya contohkan 2. Kita klik selesai. Maka di sini akan ada contengan menandakan
sudah ada kunci jawabannya. Ini wajib diisi. Nah, kemudian kita tambah lagi pertanyaan selanjutnya. Saya contohkan ada 10 pertanyaan. Kemudian kuncinya pilihan jawabannya, kemudian kuncinya apa ini? Oh, C. Berarti di C, pastikan poinnya sudah. Nah, kalau jawabannya lebih dari satu, ya berarti pilih satu lagi. Itu kalau jawabannya lebih dari satu. Tapi kita satu saja berarti. Kalau di satu mungkin kalau soalnya bentuknya bonus. Sudah, ini wajib diisi. Kemudian tambah soal lagi. Nomor 3. Ini jawabannya apa? Oh, D. Kemudian tambah pertanyaan lagi. Nomor 4. Ini kunci jawabannya katakanlah ini C. Selesai. Wajib isi. Nah, kalau soalnya katakanlah di sini katakanlah saya masukkan di sini ada gambar. Contohkan saya cari gambar dulu. Contohkan di sini gambar komputer. Ini contohkan save image. Gambarnya komputer. Contohnya nomor 5 ini gambarnya adalah ada gambarnya komputer. Saya masukkan di sini ke tanah, kita masukkan dulu. Nah, contohnya di sini nanti gambar ini akan sama. Di nomor 5 itu ada pilihan gambarnya. Bagaimana cara masukkan gambar di Google Form? Maka pastikan ini sudah di crop dulu, sudah dipindah ke Google. Kita tidak masukkan ini. Jadi nanti di Google Formulir, sebenarnya kita tambah soal. Kemudian di sini pertanyaannya kita copy dulu. Nah, kemudian di sini ada insert. Ya. Insert ini untuk menambahkan, untuk mengupload gambar. Nah, kita cari, ini gambarnya sudah ada komputer. Berarti bukan dari Google Doc-nya langsung, ya. Jadi kita cari gambarnya dulu. Nah, ini kita sesuaikan gambarnya. Kalau terlalu besar kita kecilkan. Jadi nanti biar matching. Kalau terlalu besar nanti kalau pas dibuka di HP atau apa, penuh dengan gambar. Kemudian kunci pilihan jawabannya kita copy juga. Ini jawabannya karena web programmer. Kita jawab web programmer. Ini benar, selesai.
itu untuk jenis soal yang pilihan ganda. Nah, kalau esai gimana? Nah, ini ada soal esainya beda. Nah, di sini ada soal esai contohnya. Tulis struktur HTML ikut. Ya. Berarti kalau untuk esai kita tambahkan, contohnya di sini pilihannya adalah jawaban singkat atau paragraf. Ya, kalau paragraf berarti panjang, kalau singkat berarti pendek. Ya. Kita pilih yang paragraf panjang. Nah, barangkali jawabannya adalah banyak. Ya. Nah, struktur HTML kita copy paste, copy kemudian pindah ke Google formulir. Nah, ini begini. Poinnya berapa? Nah, tapi biasanya ini belum ada kunci jawabannya. Nah, nanti manual, ya, ngoreksinya manual. Kalau ada contohkan satu lagi jawaban pertanyaan yang C sama. Kalau bentuknya, istilahnya bentuknya gambar, ya berarti ini di copy dulu atau gambarnya di download dulu, pindah ke boleh disalin dulu atau kalau enggak kita potong pakai print screen. Ya. Jadi nanti kita potong gambarnya, nanti otomatis kesimpan, lalu kita masukkan ke Google Doc atau Google Formulir. Nah, kita contohkan nomor 2 dulu. Kita masukkan. Isinya apa? Nah, atau jawaban singkat boleh. Nah, ini wajib diisi juga. Gitu untuk memasukkan soal. Jadi untuk pilihan bisa gambar nggak bisa. Ya. Jadi nanti pilihan juga bisa kalau tambahkan gambar itu berarti nanti pilihannya bentuknya gambar. Itu kalau kita sudah masukkan semua, sudah selesai, nah, lalu kita setelan di sini ada jawaban. Kalau jawaban itu nanti kalau sudah ada yang mengerjakan. Setelan itu adalah sebelum nanti soalnya kita share, ya, kita pilih setelan. Nah, di sini ada pilihan nilainya sekalian tampil apa tidak. Ya. Kalau kita tidak ingin tampil karena nanti ada esainya juga, berarti kita pilih nanti setelah peninjauan manual. Kemudian, ini kalau mode terkunci. Nah, ini kalau ini pakainya Chromebooks, ya. Kita tidak. Rata-rata anak pakainya HP, kita nggak usah kunci. Pertanyaan tak terjawab mau dilihat, ya boleh. Kalau tidak kita tutup saja. Ya, jawaban benar kita nggak usah lihatkan dulu, nilai poin nggak usah. Kemudian poin, ya pertanyaan itu standarnya adalah 2. Kita boleh ganti 3 dan sebagainya tergantung berapa jumlah soalnya. Kalau jumlah soalnya mungkin 50, nah berarti mungkin kita bisa kali 2 biar jawabannya 100 kalau betul semua. Ini adalah poin per pertanyaan atau per soal. Kemudian jawaban nanti emailnya peserta itu dikumpulkan atau tidak. Ya. Kita nonaktifkan saja. Kemudian di sini ada batasi hanya pengguna dari kementerian. Ya. Kalau tidak punya belajar ID nggak bisa, makanya kita nggak usah dulu. Kemudian batasi ke 1 jawaban, ya kita batasi. Jadi nanti peserta hanya bisa mengirim atau mengerjakan 1 jawaban atau 1 itu untuk 1 email. Ya, kalau emailnya beda bisa, tapi kalau emailnya sama nggak bisa. Ya, nanti ada keterangannya. Yang lain nggak usah kita setting. Nah, ini total poinnya sudah ada kelihatan. Ya. Kalau betul semua 14. Kalau kita mau edit lagi, biar poinnya sesuai ya berarti di masing-masing item ini pastikan poinnya ada berapa. Nah, kalau yang ini nggak ada poinnya karena nggak ada desainnya. Kalau sudah semua, kita bisa lihat langsung atau
lihat tampilannya sebelum kita bagikan atau kirim. Kita lihat di sini, nah ini yang nanti dilihat sama peserta. Ya. Jadi katakanlah kita kerjakan adik ke sana, kemudian NIS-nya 233, kelasnya B. Nah, itu berikutnya. Nah, ini harus direkam. Ya. Berikutnya. Nah, di sini, nah ini pertanyaan-pertanyaan tadi. Contohnya saya jawab ini, kemudian ini, pertanyaan ini, nomor selanjutnya ini. Nah, nanti di sini ada gambar nih, gambarnya kelihatan. Dan ini, nah nanti yang essay ini bentuknya ini jawaban. Jadi nanti kita harus ngisi jawabannya apa. HTML adalah titik apa. Kalau ini nggak diisi nanti nggak bisa kirim, baru kirim. Nanti di tampilan kita nanti di sini sudah ada satu jawaban. Nah, siapa yang jawab? Nah, nanti kelihatan. Nah, tuh. Oh ini emailnya dari Adi. Jawabannya ini. Yang betul satu. Ya, yang betul satu. Tok. Kalau yang IC ya silakan dikoreksi ini ya. Kira-kira nanti jawabannya betul apa tidak ya. Kita langsung kalau ini hanya melihat tadi ya. Nanti ini hanya melihat jawaban. Kalau kita kerjakan monggo, kalau tidak ya nggak usah ya. Kita hapus saja. Kemudian nanti jawaban yang sudah terkumpul bisa di-download melalui link ke Speedsheet. Jadi nanti ini mendownload ke bentuk Excel. Jadi nanti bentuknya Excel, kita pilih buat spreadsheet baru, kemudian buat. Nah nanti di Excel, nah ini nanti akan muncul. Nah, jawabannya apa, skornya berapa, ini akan muncul. Skor maksimal, skor yang kita dapat, karena cuma satu yang betul. Ini bisa nanti kita olah. Kita tidak bahas itu dulu. Nah, kemudian kalau sudah selesai membuat pertanyaan-pertanyaan ini, kita kirim. Biar nanti peserta didik bisa mengerjakan. Ya, melalui mungkin kirim lewat email atau lewat link. Nah, di sini ada link. Linknya kita klik, kemudian ini kan panjang banget linknya. Kita persingkat saja. Ya. Nah, di sini linknya ini yang kita copy. Nanti bisa juga di-share lewat Facebook ya. Nah, link ini nanti kita kirim ke peserta didiknya atau siswanya. Jadi link ini saja yang dikirim. Nah, tampilannya kayak apa? Ya seperti tadi yang kita kerjakan. Nah, kita kembali lagi di sini. Nah, link itu nanti mungkin kita copy paste ke doc dulu boleh gitu kan. Jadi kita copy paste soal ini linknya apa sih? Nah, nanti ketika dibagikan, contohnya saya bagikan. Nah, setelah dibagikan nanti nanti siswa akan mengerjakan. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, karena ini saya sudah mengerjakan tadi lewat emailnya saya, maka hanya mengisi sekali. Gitu ya. Tapi kalau mungkin kita mau pakai akun yang lain, berarti nanti bisa mengerjakan lagi. Tampilannya sama saja seperti pertinju ini. Mungkin itu pengenalan dari cara mengisi atau cara membuat soal di Google Formulir. Saya rasa mudah ya, kalau kita mau mencoba dan sering berlatih. Terima kasih telah menyaksikan, kemudian saya harapkan masukan dan sarannya biar lebih berkembang untuk pembelajaran selanjutnya atau untuk video-video yang mengenai pembelajaran. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.